Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak salam perdamaian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dengan Pagi 86. Pada kali ini saya lama tidak mengupload video dan memang karena ada suatu hal yang pokoknya berat untuk rekaman seperti ini, berat karena ya punya kesibukan. Nah, di sela-sela itu saya sering melihat banyak konflik, ternyata banyak konflik di grup-grup itu. Ada apa kemarin itu, pembacukan juga. Kemudian saat ada pembacukan itu ada yang membuat konten, dan terus di komentar itu ada tulisan yang menurut saya kurang pas ya, dan sangat menyakiti. Tulisannya seperti ini, saya tidak mau menyebut siapa orangnya, tapi yang jelas ada komentar istilahnya ketika atraksi kebal, ternyata ketika dibacok tidak kebal. Jadi menurut saya itu adalah perkataan yang sangat tidak bertanggung jawab, kata-kata seperti itu. Sering saya katakan seperti ini logikanya ya. Di Pagarnusa itu yang menganggap apa ya istilahnya, di saya sendiri loh yang di Pagarnusa itu tidak kebal, saya mengakui sendiri. Memang ada amalan untuk ilmu kebal, itu ada. Namun itu apa ya namanya, bukan ilmu pasti, bukan ilmu seperti fisika seperti itu adalah maunah, pertolongan Allah. Kalau kebenaran diizinkan Allah ya jadi, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Itu logika yang pertama. Gini ya, sebenarnya kita itu berdoa kan mencontoh. Jadi doa-doa yang sekarang beredar itu ada contohnya. Misalnya doanya Nabi Adam, doa mohon ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika kita mohon ampun, kita mencontoh doanya Nabi Adam, semoga diberikan ampun, seperti itu. Jadi doa itu ya sebenarnya boleh doa dari bahasa Inggris, tapi saya lihat kebanyakan doa-doa yang berbahasa Arab itu diambil dari Al-Quran. Kemudian doa supaya memohon untuk ketika berhadapan dengan api, itu yang digunakan doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar itu. Ya itu belum tentu, tapi ya ada kemungkinan, ada gurunya. Jadi doa itu memohon kepada Allah. Kalau oleh Allah dikabulkan ya kun fayakun tetap terjadi. Kemudian banyak sekali doa-doanya seperti ini. Jadi doa itu dicontohkan daripada Al-Quran sendiri atau dari guru-guru kita yang sangatnya nyambung sampai Rasulullah. Itu dari doa. Nah, kemudian yang sangat lucu seperti ini, Pagarnusa itu ketika atraksi kekebalan, ketika atraksi dilindas mobil, ketika atraksi seperti itu, ketika berhasil dikatakan itu apa ya, dikatakan bid'ah lah, dikatakan Rasulullah saja dilempar giginya protol, katanya kan seperti itu. Tapi ketika gagal dibully, itu loh yang lucu. Justru gagalnya Pagarnusa itu membuktikan bahwa itu bukan ilmu hitam, justru itu adalah kuasa Allah. Maksudnya ya namanya mujizat kepada Nabi itu kan kadang tidak berulang-ulang kan, jadi tidak pasti, tergantung Allah bagaimana mengabulkan atau tidak. Jadi ketika gagal itu ya wajar, manusiawi. Dan jadi seperti itu. Dan itu logika yang satu, bahwa ketika kebal itu kan Pagarnusa identik dengan kekebalan. Pagarnusa itu banyak sekali, beda guru, beda aliran, beda ilmu. Jadi jangan dipukul rata. Yang mengajari kebal apa, Pagarnusa apa.
yang paling banyak, yang banyak beredar. Gasing itu malah dilarang untuk dicoba kalau gasing Ponorogo ya, entah kalau gasing yang lain. Nah, jadi itu logika yang pertama, bahwa ilmu semacam itu tidak semua pagar nusa mempelajari itu, karena pagar nusa sendiri memiliki banyak aliran, dan ada pun yang diajari kemungkinan tidak semua terkabul atau tidak semua mancok ilmunya ya, ilmu kebalan itu. Nah, kemudian kembali lagi kepada gimana ini katanya kebal, tapi seperti itu. Rasulullah sendiri ketika dilempar batu waktu di gua bersembunyi itu giginya protot. Ya kalau belajarnya kurang, ya bisa saya katakan kurang, mohon maaf, karena bagi kami yang pernah di pesantren itu banyak sekali kisah-kisah luar biasa. Ada, saya sebutkan 2 contoh saja. Yang pertama itu ketika Nabi masih kecil pergi ke Sam berdagang bersama Abu Thalib, itu diikuti awan. Jadi ketika beliau berjalan dengan panas terik matahari, awan itu mengikuti seakan memberikan payung atau naungan payung ya. Jadi selama perjalanan dipayungi oleh awan itu. Kemudian ketika istirahat istirahat di bawah pohon, ketika matahari mau menyinari itu pohon itu ales untuk tetap menaungi atau untuk tetap niup-niupi Nabi itu. Jadi sebenarnya keluar biasaan Nabi itu banyak, cuma ya ada sisi kemanusiaan yang memang protol itu tadi, karena kalau semuanya hebat nanti malah dituhankan yang ditakutkan seperti agama yang lain. Orang ya tahu sendiri lah maksud saya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi sendiri hal-hal yang luar biasa banyak. Mungkin kalau di SD memang materinya hanya sebatas itu, tapi kalau di pondok pesantren saya yakin, pondok pesantren salaf ya maksud saya, banyak sekali kitab-kitab klasik yang menceritakan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Atau mungkin kalau sekarang ya paling mudah itu kan ke Google, cari ngaji Gus Bahak atau siapa yang istilahnya ilmunya sangat mumpuni, bahwa kejadian-kejadian luar biasa kepada Nabi itu ada. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu kebal itu ada ilmu alam yang saya ketahui ya, tapi saya tidak mempelajari mendalami itu. Ada ilmu alam, ada ilmu ma'unah tadi, pasrah. Ada ilmu yang dilatih, ada ilmu yang pasrah. Menurut saya seperti itu. Kalau dilatih itu menggunakan pernapasan, kemudian mengumpulkan energi, dan ketajaman si pisau itu bertahap. Jadi istilahnya dengan level, ada level-levelnya. Latihan seperti ini ketajamannya levelnya seperti ini. Nanti semakin bertambah semakin ditingkatkan seperti itu. Ya logikanya seperti ini ya. Kita juga sering melihat pemataan benda keras. Ya di Pagar Nusa sendiri juga ada, di perguruan yang lain juga ada. Pemataan benda keras itu kan bertahap juga. Paling batu bata. Kalau nggak gitu batako. Kalau tidak seperti itu herbal atau bata ringan. Dan itu pun numpuknya kan diganjel, jadi itu ada ilmu fisikanya. Ya kalau oh itu loh kepalanya keras, ternyata dikeprok pakai batu kan ya salah, apalagi tidak ada persiapan. Jadi saya ibaratkan seperti itu, orang Pagar Nusa tidak ada kesiapan, moro-moro dibaco, itu sama dengan orang yang mampu mematahkan benda keras tapi dalam kutip batako atau herbal atau balok es, ya apalah yang biasa digunakan. Tapi ketika tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dipukul, ya kan tetap berbahaya seperti itu. Jadi logika sederhananya seperti itu. Jadi yang pertama adalah tidak
semua pada rusa kebal, dan banyak sekali aliran-aliran yang ada. Yang kedua, kekebalan pun yang menggunakan latihan itu saya rasa bertahap, sama seperti pematang benda keras. Jadi pada rusa sendiri saya lihat banyak yang menggunakan itu. Bahkan ada yang teorinya kurang pas atau gimana, yang diganjel di kepala itu malah tidak apa-apa. Itu juga ada. Ya itulah seni kehidupan atau seni bela diri seperti itu. Tidak perlu kalau gagal dibully, tidak perlu, ya istilahnya hal semacam itu sebagai mewarisi budaya. Hal semacam itu digunakan untuk hiburan, untuk mempererat tali silaturahim, beda perguruan tetap bersatu. Dan istilahnya dengan pencaksilat ini kita menjadi ya seperti semboyan masing-masing. Kalau pada rusa ya alhamdulillah semakin merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Jadi tidak ada kemenangan kecuali dengan izin Allah, seperti itu. Kalau perguruan lain ya kembali lagi ke falsafahnya, pasti bagus-bagus, cuma kadang dari kita sendiri itu saking cintanya dengan organisasi atau apa, atau karena ya kita terbawa emosi, kadang banyak sekali saya lihat di dunia maya itu saling bully-bullyan, saling mengata-ngatakan dengan kejelekan. Padahal kadang kita yang mancing itu belum tentu orang perguruan sebelah, seperti itu. Kadang ada yang akun abal-abal kemudian terpancing, itu sangat rugi sekali menurut saya. Sangat sangat kalau bahasa yang tidak begitu enak itu konyol malah. Jadi ya kita nikmati saja, kita berjuang dengan organisasi kita. Ketika ada masalah kita kembalikan kepada hukum, apalagi ketika di tempat adalah tempat yang damai, kita jaga kedamaian, seperti itu. Jadi yang pertama ada 2 poin untuk saya menjawab tentang atraksinya kebal ketika dibacok umpan. Itu ada 2. Yang satu, ingat bahwa tidak semua kebal, karena tidak semua mampu wirid, tidak semua mampu takarub kepada Allah, dan juga aliran-alirannya beda-beda, ilmu yang diberikan juga beda-beda. Jadi jangan disamaratakan. Paganusa adalah perguruan yang terbentuk dari berbagai pencaksilat, atau pencaksilat yang terbentuk dari persatuan pencaksilat yang ada. Ya istilahnya serikat lah, ada serikat. Paganusa itu yang entahlah, yang dulu ikatan, kemudian menjadi lembaga, kemudian sekarang pencaksilat. Jadi kalau pencaksilat itu memang Paganusa menjadi pencaksilat sendiri, seperti itu. Namun ya tetap organisasi silat yang lain tetap mengaku atau menjadi bagian dari Paganusa. Jadi tadi yang pertama adalah perbedaan tadi, perbedaan oknum, perbedaan guru atau organisasi pencaksilat yang ada di Paganusa sendiri. Yang kedua, andaikan toh itu dia itu memiliki ilmu kebal, mungkin levelnya belum sampai ketajaman itu dan posisinya pun tidak siap, seperti itu. Ya sudah saya analogikan, orang yang mampu mematahkan benda keras pasti ada levelnya. Tidak mungkin langsung linggis dipukulkan ketika tidak siap. Dia tetap kuat, itu menurut saya luar biasa sekali. Tapi saya rasa kalau meskipun mampu mematahkan hebel atau batako, tapi kalau ditutup linggis atau ditutup dengan batu dengan posisi tidak siap, mungkin bisa saja terjadi. Jadi ada 2 jawaban. Semoga ini bisa menjadi menjadi jawaban kepada yang menulis di Mas Ya Channel kemarin. Ada yang komen seperti itu di Mas Ya Channel. Ya semoga saja ini bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian.